Jadi di sini kami akan membahas atau menguji data tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat berkarir melalui penghargaan finansial, di mana tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistik 2. Di sini kami memiliki 4 hipotesis. Yang pertama, H1-nya adalah pengetahuan perpajakan atau X berpengaruh terhadap penghargaan finansial P. H2, pengetahuan perpajakan X berpengaruh terhadap minat berkarir Y. H3, penghargaan finansial P berpengaruh terhadap minat berkarir Y. Dan yang H4-nya adalah pengaruh perpajakan X berpengaruh terhadap minat berkarir Y melalui penghargaan finansial P. Oke, kita akan mulai masuk ke uji yang pertama. Uji yang pertama itu ada uji outer model, di mana uji outer model ini ada dua, yaitu validitas konvergen dan kita akan melihat nilai AV-nya nanti. Sebelum kita masuk ke dalam ujinya, kita siapkan dulu data yang akan kita impor nanti. Kalau sudah kita siapkan, kita tekan atau masuk ke aplikasi Smart PLS, baru tekan new project. Kemudian buat namanya mediasi statistik UAS. Kalau sudah tinggal create. Sekarang import data file. Masukkan data yang tadi yang sudah kita siapkan. Nah, jika sudah, tekan OK. Sudah terimpor. Kita tekan OK, back, kemudian create model. Kita ubah yang di model tipenya itu PLSM, kemudian model namanya itu mediasi statistik UAS juga kita buat. Kalau sudah, tinggal di save. Kita tinggal blok minat berkarir, yaitu MB-nya itu dari MB1 sampai MB5. MB itu adalah minat berkarir, kita blok. Kemudian kalau sudah diblok, kita tarik. Kemudian kita buat namanya minat berkarir dalam kurung Y. Selanjutnya kita lanjutkan yang di bawahnya lagi dari PF1 sampai PF4, di mana PF itu adalah penghargaan finansial. Kita buat namanya penghargaan finansial dalam kurung P. Kemudian selanjutnya kita blok kembali di bawahnya dari PP1 sampai PP5, di mana PP ini adalah pengetahuan perpajakan. Kita buat namanya pengetahuan perpajakan dalam kurung X. Nah, kalau sudah, kita tinggal memperbaiki gambar yang ada ini sesuai dengan hipotesis tadi. Oke, kalau sudah kita rapikan, kita buat minat berkarirnya di sebelah kanan, kemudian pengetahuan perpajakan di sebelah kiri, dan penghargaan finansialnya di tengah-tengah. Kalau sudah, kita tekan connect. Connect-nya ini kita tarik dari pengetahuan perpajakan ke minat berkarir, kemudian pengetahuan perpajakan ke penghargaan finansial. Setelah itu dari penghargaan finansial kita tarik lagi connect-nya ke arah minat berkarir. Oke, nanti kalau sudah ditarik, yang warna birunya akan berubah menjadi warna merah. Nah, kalau sudah, kita tekan calculate. Setelah tekan calculate, kita tekan PLSM. Nah, kalau sudah tekan PLSM, kita tinggal tekan start. Oke, hasilnya sudah keluar. Nah, setelah itu, kita kembali tekan edit. Kalau sudah tekan edit, kita matikan connect-nya. Kita lihat hasil yang nilainya di bawah 0,07. Kita lihat sama-sama kalau dari data yang kita punya, ada 3 nilai yang di bawah 0,07, yaitu PP3, PP5, dan MB3. Nah, itu di bawah nilai 0,07. Kita delete nilai-nilai yang di bawah 0,07. Jika nilai yang di bawah 0,07 tadi sudah kita hapus, kita tekan kembali
calculate, setelah itu kita tekan PLSM, setelah itu start calculate. Kita akan lihat hasilnya, kita buka di bagian outer loading. Nah, berdasarkan hasil data di atas dapat dilihat bahwa nilai loading faktor semua indikator variabel di atas 0,07, maka dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan valid konvergen. Kemudian kita akan melihat nilai AV-nya. Kita buka kembali di bagian construct reliability and validity. Kita buka di bagian overview. Kita lihat datanya bahwa nilai AV ini dinyatakan valid jika nilainya di atas 0,05. Dan data di atas itu menyatakan bahwa nilai AV itu di atas 0,05. Oke, yang selanjutnya adalah validitas diskriminan, yang mana di sini menggunakan cross loading. Syaratnya adalah korelasi antar indikator dengan konstruknya harus lebih besar dari korelasi dengan konstruk lainnya. Di cross loading itu bisa kita lihat MB1 atau minat berkarir atau variabel Y nilainya adalah 0,887, MB2 0,846, MB4 0,878, MB5 0,848, yang mana jumlah itu lebih besar dari jumlah milik si variabel X, yaitu pengetahuan perpajakan, dan variabel P, pengetahuan finansial. Kemudian bisa disimpulkan semua variabel dinyatakan valid diskriminan. Oke, uji yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Bisa kita lihat di construct reliability and validity di bagian Cronbach alpha dan composite reliability RHO_C. Nilainya untuk minat berkarir atau variabel Y itu 0,888, pengetahuan perpajakan 0,822, penghargaan finansial 0,870. Kemudian composite reliability RHO_C, minat berkarirnya bernilai 0,922, pengetahuan perpajakan bernilai 0,894, penghargaan finansial 0,911. Nilai Cronbach alpha dan composite reliability RHO_C ini semua variabelnya lebih dari 0,70, yang mana semua variabel sudah reliable. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada uji inner model. Yang pertama ada R-square. Nah, untuk melihat hasil ini kita bisa menekan opsi R-square. Nah, di situ kita bisa melihat angkanya. Nah, dari data tersebut kita dapat melihat bahwa nilai R-square variabel penghargaan finansial sebesar 0,816. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan mampu menjelaskan variabel penghargaan finansial sebesar 81,6%. Maka dapat disimpulkan bahwa model ini kuat. Sedangkan nilai R-square minat dan bakat sebesar 0,905. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan penghargaan finansial mampu menjelaskan variabel minat berkarir sebesar 90,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model ini dianggap kuat. Kemudian ada effect size atau F-square. Nah, kemudian kita bisa menekan lagi pada F-square itu, kita bisa lihat lagi di sini ada hasil datanya. Nah, dari data tersebut kita dapat menyimpulkan 3 kesimpulan bahwa yang pertama adalah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat berkarir sebesar 0,484, maka pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat berkarir dianggap kuat. Kesimpulan yang kedua adalah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap penghargaan finansial sebesar 4,428, maka pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap penghargaan finansial dianggap kuat. Dan kesimpulan yang ketiga adalah pengaruh penghargaan finansial terhadap minat berkarir sebesar 0,4
maka pengaruh penghargaan finansial terhadap minat berkarir dianggap kuat. Baik teman-teman, selanjutnya uji yang akan dilakukan itu adalah pengujian hipotesis. Jadi dari sini kita kembali terlebih dahulu, kita akan calculate ulang, tapi kali ini kita akan menggunakan bootstrapping. Baik, kita kembali terlebih dahulu, kemudian kita pilih calculate di atas. Kita pilih bootstrapping, kemudian karena ini hipotesis dua arah, jadi di bagian ini kita pilih two-tailed untuk hipotesis dua arah. Dan pada bagian ini kita ganti dengan complete slowers, lalu start calculation. Kita tunggu sampai hasilnya keluar terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Kita akan pilih path coefficient. Path coefficient ini untuk hasil hipotesis langsung. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk melihat efek mediasinya kita pilih di specific indirect effect. Nah, ini dia hasil efek mediasinya teman-teman. Kita akan melihat hasil dari pengujian hipotesis kita. Kita akan melihat hasil hipotesis langsung terlebih dahulu, yaitu pada bagian path coefficient. Sebelumnya kita telah menyusun 4 hipotesis, yaitu dari H1 sampai dengan H4. Kita akan lihat hasilnya teman-teman. Hipotesis kita yang pertama itu adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penghargaan finansial. Nilai p-value-nya adalah 0,000, yang artinya 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05. Berarti H1 ini diterima, yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan itu berpengaruh terhadap penghargaan finansial. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap minat berkarir. Nilai p-value-nya itu adalah 0,000, yang artinya hipotesis ini pun juga diterima. Berarti pengetahuan perpajakan itu berpengaruh terhadap minat berkarir. Kemudian hipotesis langsung yang ketiga itu adalah penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat berkarir. P-value-nya di sini adalah 0,001, yang berarti hipotesis ini diterima. Dapat kita simpulkan bahwa penghargaan finansial itu berpengaruh terhadap minat berkarir. Kemudian kita akan melihat efek mediasinya. Kita pilih pada bagian specific indirect effect. Ini dia teman-teman. Hipotesis kita untuk mediasinya itu adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap minat berkarir melalui penghargaan finansial. P-value-nya itu adalah 0,001, yang berarti hipotesis ini pun diterima. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap minat berkarir melalui penghargaan finansial.